Selamat berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan Sabda Allah, Sabda Sukacita kita. Saudara dan saudari, dalam renungan kita kali ini saya ingin mengajak kita merenungkan pokok Injil yang kita bacakan hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42 yang mengisahkan tentang janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dalam perikop ini ada beberapa hal, beberapa pokok atau inti yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Pokok pertama adalah sikap saling mengasihi. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan kepada kita, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Bukan hanya mengajarkan dan bukan hanya memerintahkan, tetapi Tuhan Yesus sendiri melakukan apa yang dikatakannya, yaitu mengasihi orang-orang yang membencinya, mengasihi orang-orang yang memusuhinya, mengasihi orang-orang yang bahkan membunuhnya. Mengapa? Karena Yesus mengasihi sesama, mengasihi manusia dengan hati yang penuh cinta. Tuhan Yesus mencurahkan cintanya kepada sesama tanpa kecuali, tanpa syarat. Karena itu Yesus dalam bacaan hari ini mengajarkan, meminta kita untuk tidak membenci siapapun juga, tetapi mengasihi mereka. Kita mengasihi sesama bukan pertama-tama karena kita mengasihi mereka, tetapi pertama-tama karena kita mengasihi Allah yang tak kelihatan. Mengasihi sesama adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Mengasihi adalah tanda bahwa kita melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita, dan kita menunjukkan diri kita sebagai murid-murid yang percaya kepada Tuhan, murid-murid Tuhan sendiri. Jika Anda tidak saling mengasihi, Anda tidak mau mengasihi, maka Anda bukanlah murid Tuhan yang sejati. Hal kedua yang ingin diangkat dalam bacaan hari ini adalah jangan pernah mau balas dendam. Mengasihi membuat kita mampu mengatasi segala rasa marah. Mengasihi membuat kita mampu mengatasi segala macam kebencian, sakit hati, dan rasa ingin balas dendam. Seorang murid Tuhan diminta untuk berada lebih daripada sesama yang lain, bukan sekedar sebagai seorang manusia, melainkan lebih daripada itu menunjukkan dirinya sebagai seorang murid Tuhan sendiri. Karena itu Yesus meminta supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan pernah membalas dendam kepada orang-orang yang melawan Anda, yang berbuat jahat kepada Anda. Hal ketiga yang ingin saya angkat adalah memaafkan. Cinta kasih yang sesungguhnya dibarengi dengan rasa memaafkan. Jika Anda mengasihi sungguh-sungguh, maka Anda akan terus-menerus mampu memaafkan kesalahan sesama. Kalau Anda belum mampu memaafkan, maka kemungkinan besar Anda belum juga mampu mencintai secara total seseorang yang berbuat jahat kepada Anda. Dan poin terakhir dalam refleksi kita kali ini adalah memberikan kesempatan.
Saudara-saudari, mengasihi tidak mudah. Apalagi mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Tetapi Injil yang kita bacakan, yang kita dengar hari ini, mengajak kita semua, apabila Anda mengasihi, maka berilah kesempatan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada Anda untuk berbalik dari sikapnya yang jahat menjadi sikap yang baik. Mengasihi memberikan kesempatan kepada orang untuk merubah sikap batinnya yang buruk menjadi sikap batin yang baik dan menggembirakan. Mengasihi berarti Anda memberikan kesempatan kepada sesama untuk memperbaiki diri sendiri. Karena itu, sebagai seorang murid Tuhan, kita semua diminta untuk mengasihi dan mengampuni. Jika Anda sudah mengasihi dan mengampuni, maka Anda tidak akan mudah balas dendam. Akan muncul rasa belas kasihan Anda kepada sesama. Dan karena itu, Anda akan mudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki hidup mereka menjadi lebih baik. Saudara dan saudari, sabda Allah adalah sabda sukacita. Karena itu, bagilah sukacita Allah kepada sesama. Bagilah sukacita Allah kepada banyak orang, agar dengan demikian mereka tahu bahwa sukacita Anda adalah sukacita yang sejati, yang turun dari Allah sendiri. Amin. Tuhan memberkati dan dirahmati dengan berkat-berkat-Nya yang berlimpah.